Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya dengan Dr. Renilda dari Poliklinik PCT CST Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Kali ini saya akan membawakan vlog tentang informasi HIV/AIDS yang mungkin bermanfaat buat masyarakat Subang sekitarnya. HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu suatu penyakit di mana kekebalan tubuhnya hilang atau menurun. Ini disebabkan oleh virus, dan bila tidak diatasi dengan baik, maka akan timbul keadaan yang jatuh lebih berat lagi, yaitu yang disebut AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. Sindrom itu beberapa gejala yang menyebabkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh lebih berat lagi karena virus HIV. Cara penularan HIV yang paling umum yang pertama adalah dari hubungan seksual. Ya, dari pasangan yang terhidap HIV, terus dari ibu hamil yang menderita HIV ke bayi yang dikandungnya. Yang ketiga adalah yang berbagi jarum suntik, satu jarum suntik berbagi bareng-bareng sama teman-temannya. Yang keempat adalah dari transfusi darah. Tapi itu jarang sekali karena sekarang ini transfusi darah itu diperiksa dulu sebelum didonorkan. HIV tidak bisa ditularkan dengan sentuhan tangan, dengan pegangan tangan, berpelukan, cium pipi kanan kiri, tidak ya. Jadi penularan HIV hanya dengan cairan tubuh, cairan vagina, cairan semen dari darah. Cara mencegah penularan HIV bila berhubungan seksual, pakailah kondom bila mengetahui pasangannya terinfeksi. Kedua adalah bila ibu yang terinfeksi HIV, minumlah obat ARV dengan baik dan benar sehingga bayi yang ditularkan tidak akan terinfeksi. Yang ketiga, tidak berbagi jarum suntik. Keempat adalah dengan tes HIV secara rutin sesuai aturan. Apabila kita mengetahui bahwa pasangan kita adalah pengidap HIV. HIV belum bisa disembuhkan, yang bisa kita adalah memberikan obat ARV, antiretroviral. Itu fungsi obatnya hanya untuk menekan jumlah virus, sehingga angka kesakitannya berkurang. Penting untuk seorang untuk periksa HIV supaya pemeriksaan dini kita mengetahui bahwa kita terinfeksi atau enggaknya. Terutama bila kita berhubungan dengan yang beresiko. Dan itu bisa kita lakukan pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, di klinik-klinik, rumah sakit, atau laboratorium. Terutama Bapak Ibu Saudara, kalau bila memeriksakan tes darah pemeriksaan HIV, Bapak Ibu Saudara bisa periksa di fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit, karena ini berkenaan dengan biaya. Di laboratorium luar atau swasta itu pemeriksaannya agak mahal, tapi apabila ditunjuk misalkan puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang bisa menerima yang ditunjuk ya pemerintah, itu biayanya sangat rendah. Dan ini berpengaruh sekali terutama untuk yang ekonominya menengah ke bawah. Terapi ARV antiretroviral, yaitu obat yang untuk mencegah perkembangan dan jumlahnya virus. Ya, jadi ini berpengaruh untuk daya tahan tubuh. Apabila kita teratur minum obat ARV, maka jumlah virus berkurang dan itu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Stigma sosial untuk pasien
atau orang yang dengan HIV, ODA, yaitu dia merasa terisolasi, merasa depresi, dan akhirnya dia tidak mau mencari pengobatan. Sehingga dia menjadi berat penyakitnya, dan ini adalah suatu dilema untuk program pemerintah mencegah penanggulangan HIV di masyarakat. Mitos yang salah paham di masyarakat adalah bahwa HIV itu menular, dengan sentuhan tangan bisa menular, bahkan yang paling ekstrim adalah lewat depan rumahnya aja bisa menular. Itu keliru ya. Termasuk salah satunya memandang kelompok tertentu yang dianggap HIV. Dan orang HIV itu umurnya lebih pendek. Nah, itu mitos yang salah, tidak benar. Peran keluarga beserta masyarakat untuk mendukung ODA adalah dengan dukungan emosional. Kurangi stigma yang negatif dan mendukung mereka dalam pengobatan, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman dan benar-benar minum obat yang teratur, dan mereka bisa hidup sehat bersama kita. Bila seorang dapat pemeriksaan, misalkan dapat saya positif HIV, jangan panik. Datanglah konsultasi dengan dokter atau ke fasilitas kesehatan, misalkan ke puskesmas, atau bila paling dekat adalah rumah sakit, silakan datang berkonsultasi, diperiksakan, dan akhirnya dapat obat ARV. Minumlah obat yang dengan baik, jangan panik dan jangan takut, dan ikuti hidup sehat, pola hidup yang sehat. Kalangan remaja perlu pendidikan secara dini tentang HIV, bagaimana pencegahannya, terus bagaimana untuk menghilangkan stigma, dan akhirnya mereka itu ya bisa menjaga diri terhadap kegiatan-kegiatan yang beresiko. Demikian vlog yang saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Subang sekitarnya. Terima kasih.